Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, ketemu lagi dengan Bunda Dani. Dan tentunya aku Bon-Bon. Iya, dan tentunya dengan teman setia Bunda nih. Aku yang paling ganteng. Masya Allah. Iya, teman. Iyalah, aku yang paling ganteng. Masya Allah. Katanya yang paling ganteng. Ih, tapi teman-teman, ganteng kok, tapi mulutnya lebar sih, Bon. Ini estetik dah. Masya Allah. Ya, baru ketemu teman-teman sudah ini ya, narsis ya. Teman-teman Bon-Bon bilang ganteng. Enggak apa-apa. Ayo, udah ngajak teman-teman Bersyukur. Oh ya, Masya Allah, sudah diingatkan Bunda ya. Masya Allah, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua pecinta radio Suara Gresik dalam keadaan sehat walafiat. Iya, tentunya seperti Bunda ya. Bunda dalam keadaan sehat. Bon-Bon, iya, aku juga dalam keadaan sehat. Masya Allah, maka kita patut dan wajib kata Bon-Bon untuk apa? Bersyukur kepada Allah. Iya, Masya Allah ya, sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi wa'ada, sodako wa'ada, wa nasoro amda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa man tabi'ahu da amma ba'. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Masya Allah di sore yang cerah ini, Sore yang berbahagia ini, iya, Allah pertemukan kita kembali ketemu sama Bunda Dani dan aku Bon-Bon. Iya, Masya Allah, suatu kegembiraan buat Bunda Dan tentunya buat aku juga teman-teman. iya, bisa bertemu dengan teman-teman semua walaupun lewat virtual ya teman-teman. Insya Allah pertemuan kita Allah berkahi. Masya Allah, alhamdulillah. Dan jangan lupa salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita, Idola kita semua. idola kita semua, uswatun hasanah kita. Siapa? Rasulullah dah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya dengan senantiasa apa Bon? Itu bersalawat kepada Rasulullah. Iya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Masya Allah. Hari ini Bunda sama Bon-Bon menemui teman-teman di rumah membawa sebuah kisah. Siapa di rumah yang ingin dengar kisah? Tentunya aku juga ingin dengar kisah teman-teman. Iya, Masya Allah. Kisahnya tentang apa anda? Kisahnya tentang seorang nabi. Kok nggak cinta itu Rasulullah lagi? Rasulullah juga seorang nabi dan rasul. Oh iya, berarti ini ceritanya Rasulullah. Ceritanya tentang nabi siapa ya kira-kira ya? Pastilah Bunda tebak-tebakan. Supaya teman-teman penasaran ya dengan kisah sore hari ini. Tapi insya Allah kisahnya luar biasa, banyak ibro di dalamnya teman-teman ya. Tapi sebelumnya anda, ayo kita nyanyi yuk. Bon-Bon selalu gitu ya, teman-teman suka nyanyi ya. Iya, sudah lama aku gak kesini nemui teman-teman yang ada di sini. Masya Allah. Hello kawan, kita jumpa lagi bersama Bunda Dani dan aku Bon-Bon, yang paling keren, asyik, yang paling ganteng. Oh yeah. Masya Allah. Kok guyu senda? Pede banget ya kalau ganteng. Loh, iya laki-laki gitu loh. Kalau Bunda sudah tua. Gitu ya. Jangan disebut tuanya dong. Kan memang sudah tua. Masya Allah. Luar biasa ya. Bergembira selalu ketika Allah izinkan bisa bertemu, bisa berbagi kisah dengan teman-teman yang ada di rumah. Nah, teman-teman siap? Masya Allah, lagi dong semangat. Teman-teman siap? Masya Allah. Bunda sampai agak serak ini. Iya, soalnya cuacanya tadi itu panas ya. Iya, cuacanya cerah. Oh ya sih, bersyukur ya. Cuaca panas, cuaca dingin, cuaca cerah, cuaca mendung, tetap bersyukur. Iya, Masya Allah. Bon-Bon sudah pinter ya teman-teman, karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat kepada kita. Senang dong. Iya, senang. Nah, teman-teman semua yang ada di rumah, Bunda mau berkisah tentang seorang nabi. Iya, nabi. Nabi ini adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Oh, wis ngerti aku wis. Beneran ta? Iya, ngerti wis aku. Teman-teman tahu siapa kira-kira manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini? Jangan Dani ya udah. Jangan. Apa
Biar mereka kepo. Tapi loh, teman-teman di rumah pasti sudah tahu, pinter-pinter kok anak Indonesia itu. Iya, Masya Allah. Namun sebelum Bunda berkisah tentang seorang nabi ini, Allah sudah menciptakan seluruh alam ini sebelum menciptakan manusia pertama. Wah, jadi Allah itu menciptakan manusianya keri-keri, Yonda. Oh, keri-keri bahasanya itu. Maksudnya gak pertama. Bukan, jadi Allah menciptakan langit, Allah menciptakan planet, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan iblis. Oh, setan. Iya, jin, iblis. Nah, seperti itu Allah ciptakan semuanya. Kemudian Allah hendak menciptakan seorang manusia. Nah, teman-teman, sekarang di rumah bisa dibuka Al-Qur'annya. Karena cerita ini ada di dalam Al-Qur'an. Berarti ceritanya itu asli. Asli, nyata. Bukan cerita bohong-bohongan. Bukan. Ceritanya ini nyata. Ada di dalam Al-Qur'an. Teman-teman boleh diambil Al-Qur'annya, boleh dibuka Al-Qur'annya di surat Al-Baqarah ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi itu seorang khalifah, kata Allah. Cara menciptakan manusia, kok khalifah? Betul, khalifah di muka bumi itu adalah manusia, teman-teman. Jadi Allah menciptakan manusia ada maksudnya. Oh, Allah menciptakan manusia untuk jadi khalifah. Ngono tanda. Iya, betul. Allah berfirman kepada malaikat, kemudian malaikat berkata kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka berkata, malaikat itu berkata, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya itu orang-orang yang menumpahkan darah dan membuat kerusakan? Kata malaikat seperti itu. Kemudian malaikat berkata kembali kepada Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami memujimu, kami nusabihu, kami bertasbih, kemudian bihamdika dengan memujimu, manuqaddisulak, dan kami mensucikan engkau, kata malaikat seperti itu. Kemudian Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebelum manusia diciptakan itu sebenarnya malaikat sudah bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan seseorang yang di bumi itu akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan? Malaikat kroso Yonda, nek manusia iku ono sing jahat kayak gitu. Masya Allah, itulah kuasanya Allah ya. Kuasanya Allah semua ini ya. Namun kemudian Allah berfirman kepada malaikat bahwa sebenarnya sebelum itu malaikat menyatakan pada Allah bahwa malaikat itu sudah wa nahnu nusabihu, malaikat semua itu sudah bertasbih kepada Allah dengan memuji Allah dan dengan mensucikan Allah itu. Namun kata Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Nah, kira-kira seperti apa lanjutan dari firman Allah yang ada di surat Al-Baqarah, teman-teman? Nanti kita kepoin lagi ya. Masya Allah, Al-Quran itu luar biasa, teman-teman. Semakin kita pelajari, semakin kita merasa bodoh. Kok bisa gitu? Udah, karena semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita tahu. Sehingga kita merasa, oh iya ya, ternyata malaikat itu sebelum Allah menciptakan manusia, malaikat sudah berkata seperti itu. Namun Allah jauh lebih tahu daripada malaikat. Iya, tadi di Al-Baqarah sudah
Itu ya disebutkan firman Allah ya ndak? Seperti itu. Nah, kira-kira seperti apakah penciptaan manusia pertama dan siapakah nabi yang merupakan manusia pertama? Bunda sambung setelah yang satu ini. Alhamdulillah masih tetap bersama Bunda dan tentunya dengan aku Bonbon. Iya, Masya Allah, dengan Bonbon yang cerewet. Kok cerewet sih ndak? Gitu ya. Iya, Bonbon ngomong terus ya waktu Bunda berkisah. Enggak, kemarin ini diem wis. Bunda terus yang ngomong. Iya, Bunda yang berkisah. Aku tak diem. Iya, terus Bunda kapan ngomongnya? Oh iya sih. Gitu ya teman-teman, alhamdulillah masih bersama Bunda Dani Dan aku Bonbon. Iya, Masya Allah. Jadi teman-teman, setelah Allah menciptakan alam semesta ini, menciptakan apa saja tadi, Bon? Menciptakan langit, bumi, Terus menciptakan malaikat, terus menciptakan iblis. iya, malaikat Allah ciptakan dari cahaya, sedangkan iblis, jin itu Allah ciptakan dari api. Kemudian setelah malaikat berkata seperti itu, Allah kemudian mengajari, Allah menciptakan Adam. Nah, ternyata manusia pertama itu adalah Adam. Nabi Adam tanda. Iya, waktu itu Bunda ini bercerita ketika Nabi Adam belum diangkat menjadi Rasul, Nabi, maka disebut Adam. Begitu ya, Allah ciptakan Adam itu dari segumpal tanah ya, Masya Allah. Dari tanah kemudian Allah bentuk sedemikian rupa, kemudian Allah tiupkan ruh gitu ya, sehingga Adam hidup dan menjadi manusia pertama yang Allah ciptakan. Setelah itu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menjelaskan nama benda-benda yang ada sekeliling. Tapi teman-teman, malaikat tidak tahu. Wah, malaikat nggak ngerti ya ndak? Iya, karena Allah tidak memberi pengetahuan kepada malaikat tentang nama-nama ini, tetapi Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam, kepada Adam ya. Iya, soalnya belum diangkat menjadi nabi. Iya, Adam diajari oleh Allah nama-nama benda, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan kepada para malaikat nama-nama benda tersebut. Dan Masya Allah, Adam bisa menyebutkan semua nama itu. Maka kemudian malaikat berkata kepada Allah. Ketika malaikat diperintahkan, malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu pengetahuan bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, setelah Nabi Adam tadi menjelaskan, malaikat terperangah, hebat banget ini ya manusia ya, bisa menyebutkan semua nama-nama itu. Maka kemudian di Al-Baqarah ya, nanti dipelajari lebih lanjut teman-teman. Kemudian Allah meminta malaikat dan para jin itu sebagai bentuk hormat kepada Nabi Adam, kepada Adam ini manusia yang Allah ciptakan, mereka bersujud. Maka kemudian malaikat bersujud teman-teman. Oh iya, soalnya malaikat itu makhluk yang taat kepada Allah teman-teman. Iya betul, malaikat itu makhluk yang taat kepada Allah. Namun jin tidak mau, iblis tidak mau sujud kepada manusia. Loh, kenapa Anda? Diam dulu, makanya didengarkan. Oh iya, saya lali. Gitu ya. Jin tidak mau. Jin tidak mau bersujud kepada Adam. Karena jin merasa dia lebih hebat daripada manusia. Gak boleh tanya lo ya. Iya, ini soalnya teman-teman ini selalu tanya. Iya. Jin berkata, aku tidak akan bersujud kepadanya ya Allah. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.
Aku jauh lebih baik darinya ya Allah. Masya Allah. Teman-teman, iblis itu sombong. Teman-teman tahu nggak sifat sombong itu baik apa buruk? Teman-teman sudah jawab itu, malaikat hebat karena taat kepada Allah, sedangkan iblis membangkang karena dia sombong, karena dia takabur. Maka sifat jin itu jelek. Jangan ditiru ya teman-teman. Sifat sombong, sifat takabur, sifat membangkang perintah Allah itu jelek begini, jangan ditiru. Mau ngomong? Nah itu ya, Masya Allah. Kemudian Allah murka kepada iblis karena sudah membangkang perintah Allah. Maka Allah mengusir iblis dari surga. Tapi kemudian iblis berkata kepada Allah, Ya Allah, aku tidak mengapa engkau usir dari surga, tapi aku ada permintaan ya Allah. Kemudian Allah mendengarkan permintaan apa dari iblis. Ternyata iblis berkata kepada Allah, Ya Allah, aku minta tangguhkan siksaku sampai hari kiamat. Dan aku minta engkau izinkan aku untuk menggoda anak Adam. Anak cucu Adam aku akan sesatkan. Aku akan goda untuk berbuat kejahatan. Kecuali hamba-hambamu yang taat dan beriman kepadamu. dan ternyata teman-teman, Allah mengabulkan permintaan jin. Permintaan iblis. Iblis hukumannya ditangguhkan sampai hari akhir. Dan iblis juga diizinkan untuk menggoda anak cucu Adam supaya berbuat kesalahan. Masya Allah. Iblis itu memang jahat ya teman-teman. Mau ngomong? Mau dengarkan? Oh iya, kalau gitu kisahnya dilanjut ya. Hebat. Gitu ya. Baik, setelah iblis turun, Nabi Adam tinggal di surga. Nabi Adam bahagia sekali berada di surga. Karena surga tempat yang nyaman. Di surga banyak buah-buahan. Ada taman yang indah, ada sungai mengalir. Sungai mengalirnya ada yang sungai susu dan ada sungai madu. Mengalir di surga. Airnya kalau diminum terasa segar. Kalau Nabi Adam membutuhkan sesuatu, dia tinggal mengambil. Semuanya sudah tersedia. Istana yang indah terbuat dari emas dan perak. Sebuah kenikmatan yang luar biasa. Nabi Adam bahagia. Namun kelama-kelamaan Nabi Adam terlihat murung. Nabi Adam sedih ternyata. Loh kenapa Anda? Katanya nggak bicara. Iya, aku tapi kepo. Gitu ya. Teman-teman di rumah juga kepo ya. Kenapa? Sudah di surga nyaman. Di surga banyak buah-buahan. Di surga airnya segar. Tapi kok Nabi Adam sedih ya teman-teman? Karena Nabi Adam kesepian. Nabi Adam tidak punya teman, teman-teman. Nabi Adam membutuhkan seseorang untuk bisa menjadi teman. Dan Masya Allah, Allah Maha Tahu. Allah tahu apa yang dirasakan Nabi Adam. Maka ketika Nabi Adam tidur, Allah menciptakan seorang teman buat Nabi Adam. Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam seorang perempuan yang sangat cantik. Diberi nama Hawa. Masya Allah. Saat Nabi Adam bangun, Nabi Adam terkejut, bercampur senang. Aku sudah mendapatkan teman. Temanku seorang perempuan, beda dengan aku. Dia cantik sekali. Nabi Adam bahagia teman-teman, sudah ada temannya. Dan Allah kemudian menikahkan Nabi Adam dan Ibunda Hawa dengan disaksikan oleh para malaikat di surga. Kenapa? Masih mendengarkan? Gitu ya. Dan semoga teman-teman di rumah juga masih mendengarkan kisah Bunda ya. Karena kisahnya Masya Allah luar biasa. Sangat menarik dan banyak ibrah di dalamnya teman-teman. Kita lanjutkan ya. Nah setelah menikah Allah menyuruh Nabi Adam dan Ibunda Hawa untuk tinggal di
di surga. Ini masih ada ayatnya di surat Al-Baqarah ya teman-teman. Nanti boleh dibuka surat Al-Baqarahnya, dilihat terjemahannya, dibaca. Ini kisahnya ada di surat Al-Baqarah. Maka Nabi Adam dan Ibunda Hawa tinggal di surga. Mereka berdua tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Mereka bahagia, sudah tinggal di surga, nyaman, semuanya tersedia, ada temannya, tidak kesepian lagi. Bahagialah Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Namun ada yang gak suka nih teman-teman. Lihat Nabi Adam dan Ibunda Hawa bahagia. Siapa kira-kira teman-teman? Betul, iblis. Iblis merasa bahwa dia diusir dari surga karena Nabi Adam. Padahal bukan teman-teman. Iblis diusir dari surga karena iblis sombong. Maka teman-teman tidak boleh ya, sekali lagi Bunda ingatkan tidak boleh sombong. Bunda nggak boleh sombong ya. Pinter, Masya Allah. Semakin marahlah iblis ketika melihat Nabi Adam dan Ibunda Hawa bahagia di surga. Aku tidak akan membiarkan mereka bahagia. Aku akan menyusup masuk ke surga. Dan aku akan membujuk rayu keduanya supaya mereka juga dikeluarkan dari surga. Selain sombong, ternyata iblis juga hatinya jelek ya, hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan rasa iri. Boleh nggak teman-teman seperti itu? Nggak boleh ya. Bon sudah geleng-geleng, boleh Bon. Jangan keras-keras. Iblis ternyata iri. Iblis membuat sebuah rencana jahat. Sudah sombong, iri, dengki, punya rencana jahat lagi. Dan ternyata benar teman-teman. Iblis kemudian masuk menyusup ke surga. Kemudian dia mulai mendekati Nabi Adam. Dia berkata kepada Nabi Adam, "Hei Adam, kasihan sekali kau ini." Kemudian Nabi Adam berkata, "Aku? Kenapa? Ada apa dengan aku? Kenapa aku harus mengasihi kasihan kepada diriku sendiri?" Kau itu di surga tidak bahagia. Kami berdua bahagia. Kamu salah. Kami sangat bersyukur. Di surga ini kami sangat berbahagia. Apa yang kami perlukan sudah tersedia di sini. Engkau yang salah, wahai Adam. Tidak semua kebutuhanmu, tidak semua apa yang ada di surga ini bisa kau ambil, Adam. Apa maksudmu? Kau lupa, Adam. Ada sebuah pohon yang kau tidak boleh mendekati sama Allah. Itu memang larangan Allah. Dan aku harus taat dan patuh kepada Allah. Pergi kau pendurhaka. Aku tidak akan terbujuk oleh rayuanmu. Pergi kau. Maka hari itu teman-teman, Nabi Adam tidak bisa digoda dan dibujuk rayu oleh setan. Setan kemudian pergi. Namun setan ini tidak pernah putus asa dalam menggoda manusia. Dalam membujuk rayu manusia supaya berbuat kejahatan. Setan tidak putus asa. Iblis tidak pernah putus asa. Dia kemudian menggoda Ibunda Hawa. Dia goda Nabi Adam juga. Hari itu setan kembali merayu keduanya. Adam, kau ini masih tetap saja keras kepala. Kau tahu kenapa Allah melarangmu untuk mendekati pohon itu? Nabi Adam kemudian menjawab, teman-teman. Kalau Allah melarangku mendekati pohon itu, pasti itu adalah sebuah kebaikan untukku. Adam, kau salah, kau keliru. Kau tahu kenapa Allah melarangmu untuk mendekati pohon itu? Karena Allah sebenarnya takut. Allah takut engkau setelah makan buah dari pohon itu, engkau akan abadi seperti malaikat.
mulai berpikir teman-teman, apa yang dikatakan oleh iblis? Tidak, kau salah, tidak mungkin. Namun teman-teman, iblis tahu bahwa Nabi Adam sudah mulai bisa dipengaruhi. Maka iblis makin semangat untuk menggoda Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Kalau kau tidak percaya sudah. Tapi kalau kau ingin hidup abadi seperti malaikat berada di surga selamanya, silakan kau ambil buah itu dan kau makan. Dan ternyata teman-teman, Nabi Adam dan Ibunda Hawa ternyata terpengaruh hari itu. Mungkin karena Nabi Adam dan Ibunda Hawa merasa hidup di surga itu nyaman dan ingin kekal berada di surga selamanya. Sehingga Nabi Adam dan Ibunda Hawa lupa bahwa iblis memang tugasnya adalah menyesatkan, membujuk rayu manusia untuk berbuat dosa. Karena memang itu yang sudah disampaikan kepada iblis, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia akan menggoda, membujuk rayu Adam dan anak keturunannya untuk berbuat dosa. Seketika itu teman-teman, Nabi Adam dan Ibunda Hawa mulai mendekati pohon itu. Dan kemudian mengambil buahnya dan kemudian mereka berdua memakan. Namun tiba-tiba, kaget Bunda, kok tiba-tiba ikut ngomong? Iya aku dia yang kaget. Tiba-tiba teman-teman seketika itu pakaian yang melekat di badan Nabi Adam dan Ibunda Hawa terlepas semuanya. Nabi Adam dan Ibunda Hawa baru tersadar mereka sudah berbuat kesalahan. Mereka kebingungan. Nabi Adam dan Ibunda Hawa sama-sama kebingungan teman-teman. Mereka menyesal melakukan hal itu. Namun ada yang berbahagia. Iblis tertawa terbahak-bahak melihat kebingungan Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Iblis tertawa terbahak-bahak karena telah sukses membujuk rayu Nabi Adam dan Ibunda Hawa untuk melanggar larangan Allah. Aku berhasil. Aku sudah berhasil. Telah menyesatkan Adam dan Hawa. Adam, betapa bodohnya kau. Kau sudah termakan rayuanku. Dan sekarang kau telah melanggar aturan Allah. Sebentar lagi kau pasti akan diusir dari surga. Guyuin dah. Iya, ini kan Bunda pura-puranya ini jadi iblis. Ya jadi iblis Anda. Dia mulai protes lagi nih teman. Oh ya aku tak menang. Masya Allah, Ibunda Hawa dan Nabi Adam menangis. Mereka sedih, mereka mohon ampunan kepada Allah teman-teman. Ya Rabbana, ya Rabbana, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jikalau Engkau tidak mengampuni kami, maka kami akan menjadi golongan orang-orang yang rugi. Ibunda Hawa dan Nabi Adam terus menangis memohon ampunan kepada Allah. Allah yang Maha Pengampun mengampuni semua kesalahan Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Namun yang namanya pelanggaran tetap harus diberi hukuman. Nabi Adam dan Ibunda Hawa sudah berani melanggar larangan dari Allah. Maka Allah memberikan hukuman kepada Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Kira-kira hukumannya apa ya, Bon? Wah, Bon mah nggak mau bicara. Teman-teman tahu hukumannya apa buat Nabi Adam dan Ibunda Hawa yang telah melanggar larangan Allah? Pengen tahu? Kisahnya setelah yang satu ini.
Alhamdulillah masih bertemu dengan teman-teman semua yang solih dan solihah yang ada di rumah. Iya, masih bersama Bunda Dani dan aku Bonbon. Iya, sudah mau bicara? Sudah. Kan Bunda sudah tidak berkisah. Iya, nanti kalau Bunda berkisah, aku diam lagi. Masya Allah, Masya Allah. Nah teman-teman, setiap pelanggaran pasti akan mendapatkan hukuman. Dan Ibunda Hawa dan Nabi Adam karena telah melanggar larangan Allah, maka Allah memberikan hukuman kepada mereka. Hukumannya apa dah? Hukumannya adalah Nabi Adam dan Ibunda Hawa diturunkan ke bumi. Allah berfirman kepada mereka bahwa di bumi adalah tempat tinggal untuk Nabi Adam. Ini masih ada di surat Al-Baqarah ya teman-teman. Nanti seperti yang tadi Bunda ingatkan, teman-teman boleh ambil Al-Qur'annya, boleh dibuka terjemahannya, dibaca. Nanti masih ada lanjutannya itu bagaimana firman Allah kepada Nabi Adam untuk Nabi Adam turun ke bumi dan untuk bertempat tinggal di bumi untuk sementara. Nah, Nabi Adam dan Ibunda Hawa tapi tidak diturunkan di satu tempat teman-teman. Di tempat yang berbeda. Kalau Nabi Adam Allah turunkan di tempat yang tertinggi. Kalau sekarang nama tempat itu bernama India. Sedangkan kalau Ibunda Hawa diturunkan di Padang Arafah. Jadi mereka berdua terpisah teman-teman. Nabi Adam sedih mencari istrinya. Hawa! Hawa! Di mana kau? Hawa! Kenapa aku tidak melihatmu? Hawa! Nabi Adam terus mencari Ibunda Hawa. Namun Ibunda Hawa tidak menyahut karena memang Ibunda Hawa tidak berada di situ. Nabi Adam sedih. Hawa, di manakah kau? Mengapa aku tak melihatmu, Hawa? Hawa, aku mengkhawatirkanmu. Kamu di mana, Hawa? Namun tidak ada sahutan. Sementara Ibunda Hawa yang diturunkan di tempat yang lain juga sangat sedih. Adam, suamiku, mengapa aku tidak melihatmu? Kau di mana? Aku sendirian. Adam, 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 di mana kau? Kenapa kita berpisah? Aku sendirian di sini, Adam. Ibunda Hawa sedih teman-teman karena sendirian. Mereka terpisah. Ini juga merupakan suatu hukuman buat mereka. Bukan hanya itu teman-teman. Tinggal di dunia, di bumi tidak sama seperti di surga. Nabi Adam dan Ibunda Hawa untuk mempertahankan hidupnya harus mencari makan sendiri. Makanan tidak tersedia seperti sewaktu di surga. Mereka harus mencari sendiri, mereka harus bekerja sendiri, bekerja keras supaya bisa mendapatkan makanan. Nah, setelah bertahun-tahun, Allah kemudian mempertemukan mereka kembali. Allah pertemukan keduanya di Jabal Rahmah. Saat itu betapa senangnya Nabi Adam ketika melihat istrinya. Hawa! Alhamdulillah, Allah pertemukan kita, Hawa. Aku sangat bersyukur. Alhamdulillah, Hawa, kita sudah berkumpul kembali. Begitu pula dengan Ibunda Hawa. Ibunda Hawa sangat senang. Suamiku, aku senang sekali berkumpul denganmu. Engkau tahu, aku sangat sedih selama ini tidak ada engkau. Aku mencarimu kemana-mana, tapi aku tidak menemukanmu. Aku sekarang bahagia bersamamu. Mereka berdua tinggal di mana, Bon? Bon masih belum mau bicara? Masya Allah. Mereka berdua tinggal di bumi, bahagia.
dan tetap bersyukur kepada Allah. Bagaimanapun keadaan bumi, sekeras apapun mereka bekerja, tidak sama ketika mereka hidup di surga. Tapi Nabi Adam dan Ibunda Hawa terus bersyukur kepada Allah. Bersyukur dan bersyukur karena apa? Karena Allah sudah mempertemukan Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Akhirnya Ibunda Hawa dan Nabi Adam hidup bahagia. Mereka di dunia, di bumi, tinggal sebagai seorang suami dan seorang istri yang bekerja keras. Nah, teman-teman, kalau mama dan papa bekerja keras untuk mencari nafkah, untuk memasak buat teman-teman, teman-teman harus bersyukur. Teman-teman harus sayang kepada mamanya, harus sayang kepada papanya. Karena kerja keras mereka untuk teman-teman semua. Sama, Nabi Adam juga sama Ibunda Hawa bekerja keras sebagai petani, sebagai peternak untuk bisa tetap hidup. Akhirnya Ibunda Hawa mengandung dan melahirkan 2 anak kembar yang bernama siapa ya? Namanya sebentar, biar tidak salah ya. Nah, teman-teman, nanti kalau ingin tahu ceritanya, teman-teman boleh membaca di buku ini, Generasi Pertama Umat Manusia Nabi Adam. Ya, ada di sini dan kisahnya juga ada di sini. Nama anaknya yaitu Qabil dan Iklimah. Mereka saudara kembar, jadi laki-laki dan perempuan. Oh, kembar 2 ya, Ndam? Dia mau ngomong iya, gitu ya. Dan setelah itu Ibunda Hawa mengandung lagi. Loh, kedua kali ya, Ndak? Dan kembar lagi. Ternyata kembarnya sama, laki-laki dan perempuan. Maka diberi nama Habil dan Lubaba. Anaknya banyak ya, Ndak? Iya. Masya Allah, Nabi Adam sangat senang. Ibunda Hawa juga sangat senang, bersyukur tidak henti-hentinya kepada Allah. Terima kasih ya Allah, sudah diberi putra-putri yang sehat, yang solihah seperti itu. Nah, teman-teman, Nabi Adam setelah bekerja keras di ladang selalu mengumpulkan putra-putrinya. Nabi Adam bercerita tentang indahnya surga, tentang nikmatnya hidup di surga. Di surga ada banyak pohon, ada banyak buah-buahan, tinggal memetik. Di surga juga ada sungai-sungai yang mengalir dengan derasnya, airnya sejuk, airnya jernih. Kalau diminum sangat segar. Bahkan di surga juga ada sungai susu dan sungai madu. Nabi Adam bercerita kepada anak-anaknya, "Ayah, kalau begitu enak dong kalau hidup di surga. Tapi kenapa kita hidup di dunia, Ayah?" Nabi Adam tersenyum. Bunda Hawa juga tersenyum. Karena kita Allah ciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Maka Allah memberi kita kekuatan untuk mengolah bumi. Tapi Ayah, kan enak hidup di surga, tidak usah bekerja keras, semuanya tinggal ambil dan semuanya nikmat. Ibunda Hawa kemudian berkata kepada putra-putrinya, "Iya sayang, kelak engkau pasti akan bisa hidup di surga." Benar Ibu, apa benar yang Ibu katakan bahwa aku juga bisa hidup di surga? Benar sayang, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa sih Bu? Soalnya kalau aku dengar cerita dari Ayah, hidup di surga pasti indah, pasti nyaman, pasti aku bahagia. Betul, kau akan bisa hidup di surga bahagia. Dengan syarat engkau harus taat kepada Allah, harus banyak beribadah, tidak boleh melanggar larangan Allah. Supaya nanti Allah akan memberikan surga buat tempat tinggalmu. Asyik. Aku pasti Bu akan bertakwa kepada Allah. Aku pasti akan beribadah kepada Allah. Dan aku tidak akan melanggar larangan Allah Bu. Supaya aku bisa hidup di surga.
Kok tidak sabar membayangkan hidup di surga, Ibu? Pasti hidup di surga itu sangat menyenangkan, seperti yang diceritakan ayah. Nabi Ibrahim menghela nafas, teman-teman. Nabi Ibrahim teringat betapa nikmatnya ketika hidup di surga. Tetapi Nabi Adam. Iya, kok tadi Nabi Ibrahim sih dah. Itulah ya manusia, bunda manusia biasa, banyak salahnya, banyak khilafnya, lisan ini ya. Nabi Adam gitu ya, Nabi Adam teringat ketika hidup di surga dan teringat bagaimana telah melanggar larangan Allah sehingga diturunkan ke muka bumi. Nah, teman-teman semua di rumah juga seperti siapa? Nabi Adam atau seperti diomong enggak maksudnya seperti putra-putrinya pingin kembali hidup di surga karena sejatinya kita adalah penduduk surga. Maka teman-teman harus rajin apa tadi kata yang disampaikan Ibunda Hawa tadi kepada putrinya. Betul, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Insya Allah kita akan menjadi penduduk surga seperti Nabi Adam dan Ibunda Hawa yang merupakan penduduk surga awalnya ya. Namun kemudian Allah turunkan ke bumi sebagai khalifatul ardh, khalifah di muka bumi yang mengatur alam ini, yang menjadi pemimpin di dunia ini. Yeay, itu cerita dari Bunda sore hari ini. Insya Allah banyak ibrah di dalamnya. Namun sebelumnya coba Bunda mau tanya dulu sama Bonbon. Mau tanya apa? Bonbon tadi mendengarkan gak Bunda berkisah? Dengar dong. Kalau gitu dites ya sama Bunda. Kok kayak sekolah yang udah dites? Iya Bunda kan pengen tahu. Bonbon mendengarkan apa enggak? Oke, siap. Oke. Nabi sebentar. Mau ngerpek dulu ya, teman-teman. Soalnya Bunda penasaran ini. Bagaimana Bonbon ini mendengarkan apa tidak kisahnya Bunda ya? Sebentar. Kok ngerpek senda? Iya, nggak apa-apa kan? Bentar. Membaca dulu. Dibaca dulu. Kira-kira Bonbon ini kok di telinga gitu. Ini ya, teman-teman sabar dulu ya. Oke. Sudah mendapat kerpean. Nabi siapa yang merupakan manusia pertama? Nabi Adam, itu jawabannya. Siapakah nama istri dari Nabi Adam? Ibunda Hawa, itu namanya. Mengapakah Nabi Adam dan Ibu Hawa Allah turunkan ke dunia? Karena mereka melanggar larangan Allah. Sebutkanlah dua nama putra Nabi Adam. Habil dan Qabil, itu namanya. Bagaimana doa taubat dari Nabi Adam? Doa taubat dari Nabi Adam seperti ini. Seperti apa? Seperti ini. Seperti apa? Seperti ini. Iya, seperti apa? Saya takut tak dongo. Gitu ya. Rabbana ya Rabbana. Lali ya Bunda. Insya Allah biar Bunda yang ngajari ya supaya tepat makharijul hurufnya ya. Rabbana ya Rabbana. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
minal khosirin. Iya, karepku ya kayak ngono dah. Masya Allah. Teman-teman, doa dari Nabi Adam dihafalkan ya. Dipakai doa ketika kita selesai sholat. Karena setiap harinya tidak luput kita berbuat kesalahan, kita berbuat dosa. Maka doa ini sebagai upaya kita memohon kepada Allah agar Allah memaafkan, mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, teman-teman semua, hari ini sudah dapat kisah dari Bunda, sudah dapat doa juga, doa taubatnya Nabi Adam, dan kita tadi juga sudah berusaha tadabbur Al-Quran. Benar sekali. Surat apa teman-teman? Iya, surat Al-Baqarah. Nanti dibuka ya Al-Qurannya di rumah, dipelajari lagi kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Alhamdulillah, kiranya pertemuan Bunda dan juga aku mohon kita cukupkan dulu ya. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari hawa nafsu Bunda sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Sampai jumpa teman-teman.